Yang pertama al-i'tiqad, percaya bahwa Allah Ta'ala mahmudun min kulli wajhin, terpuji selalu maha baik dalam segala hal. La syai'a min sifatihi wa illa wa huwa madhu lahu. Semua nama dan sifatnya adalah pujiannya. Semua perbuatannya adalah sesuatu yang paling baik untuk kita. Sudah begitu belum? Punya keyakinan hidup. Tiada satu detik lewat di alam semesta melainkan Allah menakdirkan sesuatu yang baik. Mungkin Bapak Ibu nanya, demo kemarin yang kemudian bentrok ada segala macam, ini baik nggak? Nggak usah jawab itu. Nggak usah jawab itu. Saya punya sahabat, tempat usahanya terbakar. Tapi asbab itu, sekarang dia punya 7 toko. Gimana Pak? Bagus terbakar atau tidak? Kalau nggak kebakar-bakar, tokonya satu aja dan tradisional. Zahirnya buruk, tapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala baik. Kita punya sahabat, masih hidup, banyak, ada berapa orang. Ketika dia sehat, dia lupa lalai kepada Allah. Kepada pasangannya juga nggak terlalu perhatian, kasar. Ya. Ketika dia kena sakit, ya. Apa yang terjadi? Dia tambah sayang sama pasangannya. Dia tambah perhatian sama pasangannya. Dan itu banyak, lebih dari 20 orang kita temui begitu. Itu urusan sakit aja. Maka dulu kami ada ajaran dari guru, seminggu itu mesti pergi menjenguk orang sekali. Seminggu itu ada sekali, nah, dalam seminggu itu juga ada kita ke pasar sekali. Dalam seminggu itu kita juga masuk ke tempat-tempat pendidikan sekali. Dalam seminggu itu kita juga masuk ke tempat orang-orang bicara tentang dunia. Mungkin bisnis apa sekali. Ngecek hati. Apakah ketika ke rumah sakit, hatinya ingat Allah, ke pasar masih ingat Allah nggak? Itu ada guru-guru kita yang uji begitu. Ya, namanya torikoh ruhiyah, khadiriyah, mengetes ruh kita, manhaj Nabi Khidir, diambil dari amalan Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami gitu amalannya, ya, masuk pasar, hatinya lupakah kepada Allah. Ibu kalau masuk ke Tamrin City atau Tanah Abang gimana Bu? Matanya langsung lebar ya, seperti ilustrasi AI, gitu ya. Bapak-bapak ini sama aja deh. Dia paling kesel kalau belanja. Ya. Yang kedua, nah yang ini coba cek, sudahkah kita memahami bahwa semua yang Allah lakukan itu baik? Sudah belum? Hari ini semuanya baikkah? Ya. Ingin bahagia? Ingin bahagia? Husnuzan billah, berbaik sangka kepada Allah. Kalau sudah baik sangka kepada Allah, kita akan baik sangka semua makhluk, apalagi kepada orang tua, pasangan, anak, kawan. Baik sangka, insya Allah hatinya senang. Mau mulai sengsara, mulailah buruk sangka kepada Allah SWT. Lalu pertanyakan, ya Allah kenapa engkau masih takdirkan aku begini? Padahal aku sudah sholat 5 waktu, padahal aku sudah demo, aku sudah aktif urusan Palestina, aku sudah ikut pengajian fulan, kok hidupku masih begini-gini? Orang yang suka bertanya begitu, hidupnya langsung gak enak. Jangankan itu. Kalau di dunia pendidikan Islam, kalau ada murid bertanya, kok guru begitu sih? La yufliha abadan. Dia tidak akan bisa belajar dengan gurunya. Ternyata saya cek itu kalam di dunia pendidikan diambil dari kitab Imam Suhrawardi, kitab Awariful Ma'arif, kitab ulama Ahlus Sunnah. Dia punya lembaga pendidikan dulu, tapi dia seorang sufi. Ahli hadis sufi mengajar kitab dan dia jadikan itu sebagai adab seorang murid yang ingin menjadi wali Allah,
yang ingin menjadi alim billah, yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ingin ilmunya ketransfer semua, ngikut guru, belajar husnuzan kepada Allah itu, kepada Rasulullah, berhusnuzan dulu kepada guru. Menerima uzur seorang guru. Oh, mungkin dia lagi begini, gitu. Kok guru gitu ya? Nah, itu kan ada teman nanya ini, kok Ustadz Syahno begitu ya? Kita ngomong apa? Oh, mungkin dia lagi keselak, mungkin dia lagi emosi, mungkin dia lagi ada masalah di rumahnya. Bisa begitu gak sama Ustadz? Ya, antum tidak akan jadi juri lagi. Kapan ilmu itu sulit masuk ke dalam diri seseorang? Ketika dia terlalu bersyarat ketika berguru. Ya, kita melarang fanatisme, tapi kita menyuruh seorang murid agar mencintai gurunya. Jadi saya ditanya dulu, di saat semua kawan-kawan kita belajar bahasa Arab nggak bisa, jadi sekelas tuh nggak bisa ngomong bahasa Arab dulu. Alhamdulillah, pada hari itu saya bisa bahasa Arab. Teman-teman nanya, apa rahasia kamu bisa bahasa Arab? Saya nggak pakai teori. Jawabannya cuma satu, al-hubbu fi syaikh. Mencintai guru. Ini bukan cinta seksual. Ini cinta rohani. Bahwa guruku adalah pewaris Rasulullah, aku mencintai dia supaya sampai kepada cinta Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, innama bu'ithu mu'allima. Aku diutus sebagai guru. Ini hari gurunya udah dekat belum? Udah lewat. Bagi saya kullu yaumul muallim. Setiap hari guru. Apalagi hari Senin, karena itu hari lahirnya Sang Maha Guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nomor 2, al-i'tiqad annahu muhsinun ila ibadih. Nah, ini masih mirip dengan yang nomor 1. Meyakini bahwa Allah setiap detik tidak pernah berbuat jahat, selalu berbuat baik. Sudah begitu belum? Sudah begitu? Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Oh, kalau kita dapat musibah gimana? Itu hanya cek balance dari Allah. Jika kamu dapat nikmat, engkau ingat Allah, berarti ingat Allahnya ditanya dulu, ingat Allah karena si barang yang bernama nikmat, atau karena engkau menghargai pemberi nikmat? Gimana cara ceknya? Ambil nikmatnya, apakah dia masih ingat Allah? Gimana? Ambil barangnya, ambil nikmatnya, apakah dia masih ingat Allah? Itulah gunanya sakit. Itulah gunanya bangkrut. Itu gunanya gagal bekerja. Itu gunanya pangkat nggak naik, gaji nggak naik. Itu gunanya kalau orang menikah ada cekcok, ada pernikahan, ada cerai. Itu gunanya ada hidup, ada lahir, ada yang mati. Anaknya lahir dia senang, anaknya meninggal dia masih gimana? Rasa harap dia kepada Allah masih ada nggak? Rezekinya ada, oh dia syukur, wajar. Tapi rezekinya tiada, apakah dia masih meyakini Allah itu pemberi rezeki? Nah, itu baru benar tuh, indikator kedua jalan. Saya bicara terlalu cepat? Masuk? Oke? Alhamdulillah. Yang ketiga, al-i'tiqad anna al-ihsan al-waqi' minhu akbar wa ajal min ay yaqdiya qaul al-'abdi wa 'amalihi wa in hasuna wa kathura syukruhu. Pemberian Allah lebih besar. Nah, ini mesti meyakini apa yang ketiga? Meyakini bahwa kebaikan Allah lebih besar daripada amal, ibadah, dan syukur kita. Jangan ngomong gini, karena ini doktrin yang tidak pas muncul di khutbah-khutbah. Kalau kamu mau tambah nikmatmu, bersyukur. Masih ingat? La in syakartum. Ini ayat gak begitu cara memahaminya.
Itu pemahaman yang terhijab oleh nikmat. Jadi kalau nggak mau nambah nikmat, nggak usah bersyukur, gitu ya. La in syakartum, jika kamu bersyukur, aku tambah. La in syakartum, kalimatnya nggak begini. La azidannakum, aku akan tambah kepada kamu. Fashkuru, maka syukurlah. Nggak begitu Allah ngomongnya. Allah menambahnya apa? Menyebutkan di depannya, la in syakartum. Kalau kamu sampai kepada tujuan kehambaan, salah satu perangkat kehambaan adalah asyukru. Jadi hamba itu punya dua sayap. Sayap rohani ini Pak, ini serius. Imam Al-Ghazali menyebut sayapnya seorang mukmin, kanannya adalah khauf, kirinya raja. Sayap keduanya di atas syukur, kirinya sabar. Nyambung? Jadi minimal kita punya dua sayap itu, kanan kiri, berarti 4 minimal. Nanti ada pasangan berikutnya. Itu kalau orang melakukan itu rohaninya langsung naik. Itu yang kita sebut mi'rajur ruh. Mau mi'raj rohaninya? Mau menatap merasa nikmat memandang Allah? Memandang Allah itu sederhana aja. Ketika dapat nikmat, memandang bahwa yang memberi dia. Ketika nikmat diambil, rasa bahwa dia maha memberi tidak berkurang. Ya, ini yang dimaksud oleh Imam Mu'ta'ilah, al-man'u ainul ata. Ketika Allah menahan satu pemberian, dia sedang memberi sesuatu yang lain. Apa yang diberi Allah saat itu? Ni'matus sabar. Nikmatnya sabar. Sabar itu sayap kita yang satu lagi. 4 sudah, kanan 2, kiri 2. Ya. Jadi kalau mau tambah nikmat, syukur, nggak begitu lagi ya. Gimana yang benar? Bersyukurlah kamu, itulah tujuan puncak kehambaan. Orang yang sudah menjadi hamba, ya, bertambah nikmat dia. Nikmat apa yang bertambah? Dari memandang nikmat kepada memandang yang memberi nikmat. Dari merasakan nikmatnya besar, sekarang merasakan besarnya campur tangan daripada Allah yang maha memberi. Begitu ya. Alhamdulillah, saya khawatir aja kemarin ya, kita demo-demo luar biasa. Bagus, aspirasi disampaikan oke, tapi ketika tidak anarkis, waduh, kita zikir gak berhenti Bapak Ibu. Kita doa, kita berminta, ya Allah jangan sampai negeri ini gaduh. Jangan sampai terjadi perang saudara. Hanya itu doa kita. Kita berdoa, ya Allah kuatkan negeri ini. Karena kalau kita negeri nggak aman, Bapak nggak bisa pengajian hari ini, malam ini. Betul? Orang di Gaza bisa pengajian? Sudan? Nigeria? Nggak bisa. Mereka udah nggak sanggup. Lagi duduk, bukan petasan Pak, bom, ya. Nikmat ini tidak disyukuri banyak orang yang katanya berjuang atas nama Islam. Tunggu saja masanya nanti, ya. Kau masih bisa buat pengajian, masih bisa bikin maulid, masih bisa tutup jalan untuk bikin pengajian. Masih mengatakan negeri ini tidak aman. Kalau negara zalim dari zaman Muawiyah sampai hari ini tidak ada raja yang tidak zalim kecuali Umar bin Abdul Aziz. Tapi dia setiap hari merasa dirinya zalim, maka sholatnya setiap hari 150 rakaat. Enggak ada yang enggak zalim. Semuanya. Muawiyah itu zalim kepada Ahlul Bait. Anaknya membunuh cucu Rasulullah SAW. Nggak ada sampai hari ini. Maka doa yang paling bagus untuk para raja, para presiden apa? Rabbana zalamna anfusana. Ini kepada Pak Presiden, sampaikan doa ini. Mungkin dia sudah dengar, tapi sampaikan ini. Tiap hari engkau baca doa Nabi Adam, yang dia diangkat jadi khalifah,
dan dia merasa dirinya zalim setiap hari. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami zalim. Dia nggak salahkan rakyatnya, dia nggak salahkan anaknya, dia nggak salahkan bininya. Yang disalahkan kami yang salah. Ya. Maka munajat tiap hari. Ya, 400 tahun Nabi Adam menangisi masalah dirinya, dan dia tidak pernah nyalahkan istrinya. Ya, maka bertobatlah suami-suami, apapun masalahmu di keluarga, itu salahmu sendiri. Ya, istri-istri ikut salah. Yang keempat, yang ketiga tadi saya ringkas, semua pemberian Allah lebih besar dari amal dan syukurmu. Dan syukurmu tidak ada kaitannya dengan pemberian. Allah itu memberi suka-suka dia. Bukankah ada orang kafir Allah kasih kaya? Apa dia bersyukur? Dia nggak bersyukur dalam pengertian kita. Tapi dia mensyukuri nikmat yang zahir. Ini perbedaan antara mukmin dan tidak mukmin. Apa perbedaannya? Orang non-mukmin, non-Islam yang tidak mengenal Allah, dia mensyukuri waktu. Maka mereka disiplin, nikmat waktu. Mereka hanya sampai kepada nikmat, syukurnya hanya syukur nikmat. Tidak sampai kepada syukur kepada pemberi nikmat. Inilah yang Nabi maksud dahulu. Nanti orang-orang Islam matinya seperti Yahudi, Nasrani, bahkan orang musyrik. Kenapa? Mereka memandang Allah hanya berdasarkan pemberian. Apa bedanya dengan orang-orang musyrik yang Allah kasih sukses di dunia, yang jadi motivator hari ini, yang ngomong Bitcoin hari ini, yang ngomong saham hari ini, apalagi forex kali ini. Dia betul-betul menghargai waktunya. Jadi kenapa kita tidak menjadi negara maju? Orang Islam tidak selaras antara makrifat dia dengan syariat dia. Makrifat dia bahwa berterima kasih kepada Allah, tapi dia tidak menghargai nikmat. Tidurnya suka-suka, usahanya suka-suka. Kadang kalau punya toko, punya kedai, kadang buka, kadang tutup, kadang buka, kadang tutup. Kalau ada orang WA, jualan online, kadang dibalas, kadang enggak, kadang ketus. Kenapa bisa begitu? Nggak disiplin. Ya, mereka itu mensyukuri materinya nikmat, tapi mereka tidak sampai kepada syukur sang pemberi nikmat. Nah, kita harus ambil dua-duanya. Meskipun kontroversial, ada tokoh di Malaysia namanya Abu Asy'ari Muhammad, kontroversial, tapi setelah saya kaji thariqatnya secara ilmu tasawuf, sebenarnya tidak ada masalah. Cuma mungkin ada gesekan politik, ada khurafat-khurafat yang direkani murid-muridnya ketika dia wafat, ya itu insya Allah beliau terlepaslah dari itu. Apa kata dia dulu? Untuk bikin muridnya tidak suka tidur-tiduran, biar muridnya itu rajin kerja. Omongan dia apa, Pak? Kalian ini jam 8 masih ngopi-ngopi, katanya. Makanya orang Melayu kalah sama orang Cina. Kata dia begitu. Kita nggak usah benci sama orang Cina. Nabi mengatakan hadisnya dhaif tapi benar maknanya. Utlubul ilma walau bisin. Belajar ilmu dari orang Cina. Sampai ke negeri Cina. Maksudnya apa? Ibnu Battutah nulis kitab Rihlah Ibnu Battutah, dan dia katakan salah satu yang bikin dia takjub kepada orang China, masuk negeri Cina, kata dia di Ibnu Battutah, itu ada gerbang, setiap yang masuk wajahnya di-input secara manual, jadi ada tim pelukis. Orang ini kemudian ditanya namanya siapa segala macam, udah masuk, nanti kalau kenapa, nanti ada yang selalu mengamati mereka. Kenapa ini orang? Tangkap. Ya, kalau dia berbuat bagus, dia jualan barang bagus, malah disupport, malah diundang ke istana. Itu cerita Ibnu Battutah, Marco Polo Indonesia. Bukan.
Marco Polo siapa? Muslim. Dari Maroko. Bayangkan dari Maroko, Pak, itu belum ada terusan Panama, Suez, belum ada. Dia menginput dari Maroko sampai ke Cina. Dia balik lagi. Sumatera diceritakan berkali-kali. Semenanjung Malaysia, Jawa, Sulawesi diceritakan semua. Saya baca kitab itu, Bapak mungkin nggak percaya, ini setebal ini, tapi bacanya dari pagi sampai sore selesai khatam. Nggak tahu cara bacanya gimana juga. Ya, terus selesai. Ya, kopinya baru habis 2 gelas, nasinya belum sempat dimakan. Nah, begitu asiknya baca, menghargai waktu. Nah, apa kata beliau ini, Syekh Asy'ari Muhammad? Kamu ini pagi-pagi, udah jam 8, orang udah buka toko, orang udah menjajakan barangnya. Dulu kan belum ada marketplace. Sekarang itu imam yang kalian tunggu itu sudah Allah lahirkan. Kalian masih berpangku tangan. Pantaskan dirimu menjadi tentara-tentaranya. Jadi kalau dia sudah muncul, kalian tinggal gabung dengan mereka. Gimana caranya? Jangan tunggu apa yang yang Islam buat untukmu. Lakukanlah apa yang kamu sudah buat untuk Islam. Jangan nunggu guru kita udah ngasih apa. Lakukan apa yang sudah kita buat untuk pergerakan guru kita. Tentunya guru-guru yang jalannya fi sabilillah, yang bukan kemudian menggerakkan orang untuk dirinya, bukan, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ini baru yang keempat, sudah jam 7 ya. Yang keempatnya ketinggalan tadi. Ya. Allah yastaqillal abdu qadaya wa yastaqsir takalifuh. Tidak meremehkan ketetapan Allah, hukum-hukum Allah, dan tidak merasa hukumnya menjadi beban. Nah, ini yang sering saya tanya ke ibu-ibu. Ibu-ibu ini nyuciin baju anaknya senang nggak? Senang. Nyuciin baju suami? Buatin kopi suami? Kalau buatin kopi suami orang? Kenapa? Karena tidak cinta. Nggak cinta. Kenapa keberatan ke suami orang? Karena nggak cinta. Maka indikator orang cinta, dia berbuat untuk yang dicintainya dan dia tidak keberatan. Ya, sudah begitu belum? Sudah. Suami-suami, halo. Berangkat pagi, pulang sore, bahkan pulang pagi, pulangnya seminggu lagi. Ada yang begitu kan? Ada yang begitu. Antum keberatan nggak? Untuk siapa itu? Untuk anak, betul nggak? Ya, Bapak yang apa? Bluebit. Bapak ngeluh nggak kalau ada macet? Ngeluh. Tapi Bapak tahan kenapa? Cinta kepada anak. Itu yang disebut al-jihad fisabilillah itu. Jihad fisabilillah itu dia tahan dengan semua kesusahan di jalan Allah. Kita ini baru jihad untuk cinta kita kepada makhluk, kita belum betul-betul jihad untuk cinta kita kepada Allah. Ini contoh nih, pengen ngaji sama Buya, gaya bener ente ya. Tapi maaf, saya tinggalnya di Ciputat. Orang ke Sunda Kelapa, cuma Ciputat doang, ngeluhnya nggak tanggung-tanggung. Ada yang begitu? Iya, orang dari Bandung aja datang ke sini kok. Katanya cinta. Katanya cinta. Cinta apaan itu? Itu nggak cinta. Kita ingin cinta, tapi baru di lisan. Tapi lumayan status. Ya. Lumayan lah itu. Semoga itu awal yang baik. Alhamdulillah. Silakan azan. Jadi yang keempat, indikator cinta adalah
tidak merasa terbebani dalam beramal, tidak kemudian meremehkan hukum-hukum Allah, ya. Adapun yang disebut ikhtilaf al-fiqhiyah yang ulama berselisih faham, itu belum tentu masuk kepada hukum Allah yang qat'i. Jangan terlalu keras. Hal-hal yang sifatnya khilafiyah yang diperselisihkan ulama, kita jangan kemudian menambah perselisihannya. Ya. Kalau ulama berselisih berarti boleh kita memilih salah satunya. Yang kelima, indikator cinta kepada Allah sehingga cabang iman menjadi sempurna, ayakuna fi amatil awqaf, ini sebetulnya salah cetak, amatil awqat barangkali, dia di kebanyakan waktunya musyfiqan wajlan min i'radihi anhu. Dia di kebanyakan waktunya merasa ada rasa takut Allah berpaling darinya. Yang sudah merasakan cinta kepada seseorang, ketika lagi ngobrol nggak ditatap, seneng nggak? Enggak. Ketika keluar kota, keluar rumah, nggak diperhatiin, nggak ditanya, sedih nggak? Sedih. Ya, barangkali seperti itu. Rasa khawatir kurangnya perhatian Allah kepada kita, itu kemudian dimazharkan, diberikan manifestnya, contoh kecilnya adalah kita ini takut kalau pasangan kita tidak kasih perhatian sama kita. Ya. Tapi nggak usah khawatir, ya. Cinta itu kalau dengan kolbu, dia nggak perlu pakai status. Ya, orang dulu cinta-cinta aja tuh kalau keluar balik-balik 6 bulan, nggak ada WA, nggak ada handphone, benar nggak? Wasalbihi ma'rifatahu allati akramahu biha wa tauhidahu alladhi khallahu wa zayyanahu, ya. Khawatir Allah menghapus, mencabut ilmunya dari dirinya, mencabut tauhid dari kolbunya. Ada nggak kekhawatiran setiap hari? Itu asbabnya kenapa kita berdoa, ya. Yang keenam, ini sesanggupnya nih, ya. Antakuna amaluhu munaqidatan. Dia ada 10. Angan-angannya munaqidatan bihi la yara fi halin min ahwal annahu ghaniyun anhu. Pikiran dia, rasa dia tidak pernah merasa cukup kecuali bersama Allah. Maksudnya apa? Dia selalu bergantung kepada Allah. Jadi jangan hadapi masalah sendiri. Gak kuat kita. La haula wa la quwwata illa billah. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, investasi surga itu investasi cinta. Maka bacaannya adalah la haula wa la quwwata illa billah. Mau jadi investor surga yang terbesar, selain bersedekah dan berwakaf, memberi hadiah dan segala macam, bacalah la haula wala quwwata illa billah 100 pagi 100 sore, di luar zikir maksurat yang kita sudah baca. Yang ke-7, ayyahmilahu tamakkuna hadhil ma'ani fi qalbi ala ayyudima dzikrahu bi ahsani ma yaqdir alaih. Rasa tadi membuahkan satu hal, yaitu cinta kepada Allah. Kalau orang cinta kepada Allah, kalau cinta ke pasangan, keingetan terus nggak? Kepikiran terus? Cinta sama anak, ngeliat anak orang, kedengaran suara anak orang, kita ingat anak kita. Cinta sama istri, kelihatan ada orang mirip-mirip dikit, kebayang bini kita, padahal beda jauh. Itu namanya lagi kangen. Kalau begitu cepet-cepet pulang. Ya. Kalau memang sanggup pulang. Kalau tidak, kirim doa. Orang yang kita rindui, yang kita sayangi, bacakan doa. Ya, jangan banyak mengeluh, bahkan menuduh, jangan, ya. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-8, ayahrisa ala adai faraidihi wa taqarruba ilaihi min nawafil khair bima yutiqa. Kalau betul cinta, mesti punya amal spesial untuk Allah. Karena Allah. Sebagaimana kita kalau senang seseorang, kita punya hadiah spesial untuk dia. Kita punya rasa yang kita rahasiakan untuk dia.
yang kita nggak nyatakan kepada teman, kawan, sahabat, bahkan orang tua kita sendiri. Sudah punya amalan itu? Jadi mesti punya semalam, satu hari itu harus ada amalan, orang nggak tahu siapa-siapa. Orang nggak tahu kita sedang beramal itu. Bahkan istri kita lagi tidur. Istri kita lagi tidur, teman kita udah pulang, ya. Kita ngapain? Duduk sebentar saja, 15 menit, setengah jam, bacalah zikir itu. Ya, nggak pula bukan 100 lah, ya. Jam 3, ini kan mohon maaf, ini ada grup-grup ya, grup tahajud. Bagus sih pakai ininya. Ayo bangun, tapi terbersit di hati, aku loh duluan bangun. Ingin kasih tahu ke teman. Jadi dia ingin mempersaksikan bukan kepada Allah, tapi kepada temannya, aku loh orang tahajud. Ini hati-hati. Banyak grup-grup begini, nikmat tahajudnya Allah nggak kasih. Kenapa? Allah mengatakan tuh temanmu sudah tahu, cukup toh. Coba di-upgrade. Jika kamu senang temanmu tahu kamu melakukan sesuatu, harusnya kita lebih senang lagi. Allah yang maha besar, Allah yang maha alim, Allah yang maha memberi, raja di raja yang perhatiannya lebih utama dari semua raja-raja. Dia tahu bahwa kita melakukan sesuatu yang tiada makhluk satupun yang tahu. Bahkan guru-guru saya mengatakan, nggak cukup Ar-Razi, kamu beramal sendiri di rumah, baca zikir, baca Quran, nggak cukup. Ada amalan yang kamu simpan di kolbumu, malaikat penjaga, malaikat hafazah, malaikat penulis pun tidak dengar. Ya, dan itu ada dua. Sama tazakkur, yang kedua tafakkur, tadabbur, tafakkur. Itu amalannya. Itu amalan bukan pakai status, dia hanya di dalam diri. Inilah yang membedakan antara Imam Syafi'i dengan Pak Syafi'i di Indonesia. Imam Syafi'i umurnya tidak panjang, hanya 54 tahun. Pak Syafi'i di Indonesia mungkin umurnya sudah 60, 70. Tapi Imam Syafi'i mungkin dia sholat semalam itu hanya 3 rakaat tahajudnya. Tapi dia dari Ba'da Isya sampai dia selesai witir, satu ayat dia ulang, muncul satu makna. Satu ayat dia ulang, 70 dia ulang, maknanya bertambah. Dan dia menghasilkan 40 hukum, 70 hukum semalam. Perbedaannya. Kalau kita gimana? Baca ayat dari dulu maknanya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah. Gak bertambah-tambah. Itulah beda Pak Syafi'i dengan Imam Syafi'i. Dua lagi ya. Ayyasma min ghairihi sana'an, ayyusmi'a min ghairihi man ghairahu sana'an alaih. Ya. Memperdengarkan. Nah, yang tadi merahasiakan, kalau sekarang ini bisa yasma, mendengar dari orang, bisa yusmi'a, memperdengarkan kepada orang pujian-pujian kepada Allah. Waktu kita dulu ikut khuruj tabligh, mereka bab ini, nomor 9 ini paling jago. Tapi kadang-kadang kolbunya nggak nyambung. Teman kita, bukannya matablighnya, personalnya ini. Dia berbicara tentang Allah, kita lihat. Ini kolbunya sama ininya beda. Kok tahu? Kelihatan. Kolbu sama kolbu bisa merasakan. Ya, tasannu namanya. Dibuat-buat, takalluf, ya, dipaksa-paksa, hanya gimmick, ya. Kenapa Bapak Ibu kurang menikmati kajian-kajian? Karena ustadznya, mohon maaf, mu'alim guru-gurunya membicarakan sesuatu hal yang tidak ada di kolbunya. Jadi dia sedang bergimmick, memaksakan sesuatu yang bukan dirinya. Dia belum ikhlas bicara ikhlas, dia belum cinta bicara cinta. Saya belum tahu saya cinta atau tidak, tapi saya sedang berusaha cinta. Semoga cinta ini yang saya bagi juga ilmunya malam ini, Allah terima. Amin ya rabbal alamin. Terakhir nomor 9. Annahu in sami'a min ahadin dzikran lahu a'anahu. Ya. Kalau kita mendengar ada orang menyebut nama Allah, nama Rasulullah, nama wali-wali Allah,
Contohnya apa? Ada orang bikin maulid, bikin pengajian, kita bantu. Kita sokong. Jalan kita ketutup, nggak usah ngeluh. Alhamdulillah, negeri ini masih aman. Ya, Pak RT masih mengizinkan gang kita ditutup. Berarti negeri masih aman. Kalau negeri perang bisa bikin maulid, bisa bikin pengajian, nggak bisa. Ya, syukurilah sampai hari ini masih terjadi itu. Oh, saya nggak suka maulid, saya tiap hari maulid. Ya udah, ente nggak usah ikut maulid yang begitu-gitu. Ente orang khawas, orang khusus spesial. Gak apa-apa. Tapi jangan larang orang yang bermaulidnya berjamaah. Mungkin beda ekspresi dalam maulid. Saya juga katakan, saya tiap hari bermaulid dengan cara saya sendiri. Dengan cara apa? Mengenang Nabi. Mengenang Nabi itu ada 7 ilmunya. Jadi setiap hari itu pasti ada ilmu, salah satu dari ilmu itu yang kemudian kita resapi. Itu cara saya bermaulid kulla yaum. Kenapa? Allah tidak ciptakan alam kecuali sedang mengekspresikan cintanya kepada kita. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka menyembahku, mencintaiku, mengenalku. Semoga kajian malam ini menumbuhkan cabang iman yang ke-10, yaitu rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa ja'al lana al-amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Ya Allah, antarkan kami kepada cinta kepadamu, cinta kepada kekasihmu, dan berikan kami keistiqomahan beramal untuk sampai kepada cintamu. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.